Baik anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, pagi semua anak-anak. Pagi Luar biasa. Oke, terima kasih semangatnya Sandi ya. Oke, masih semangat? Siap, Masih. Mana semangatmu? Ini semangat. Kelas siapa kita? 52. Oke, panggilan terakhir. Kelas 52. Kreatif. Hebat. Oke. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita berjumpa kembali bersama dengan Pak Guru untuk melanjutkan pembelajaran kita yang hari ini kita memasuki tanggal 30 Maret ya. Tanggal 30 Maret tahun 2021. Baik. 2021. Sebelum kita mulai, Bapak ingin kalian semuanya minta sukarelawan dari kalian. Siapa kira-kira yang mau jadi sukarelawan untuk membantu menyiapkan atau membaca doa, pimpin membaca doa? Siapa? Ayo. Andini. Lutfia. Andini. Lutfia, Pak. Mana Andini? Andini yang Lutfia ya. Yuk, Andini aja. Oke, Ya. boleh. Andini. Mana Andini? Mana? Andini. Ya, silakan Andini. Dipimpin berdoa teman-temannya ya. Silakan Din. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin membaca doa dulu nah, Andin. Pimpin membaca doa dulu sebelum belajar. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan. Doa mulai. Ya. Baik anak-anak sekalian, terima kasih sudah membaca doa. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbal alamin. Tepuk semangat. Baik anak-anak sekalian, sekarang
silakan kalian buka ke tema 8 ya, di kelasnya tema 8 untuk tema 3 pembelajaran ke-5 ya. Jika kalian klik di sini, Bapak menyematkan ada tiga yang Bapak sematkan. Ada materi PPT slide, ada cara menggambar buklet ya, cara menggambar buklet, kemudian ada panduan belajarnya ya. Ini nanti silakan kalian buka masing-masing untuk dipelajari. Nah, di panduan belajar sini, di panduan belajar di sini sudah ada 3 yang link ya, di di blog Pak Guru. Ada link panduan belajar, ada link PPT-nya, ada link video pembelajaran cara membuat buklet ya. Bapak sudah sematkan, silakan kalian tinggal buka saja. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini tujuan belajar kita ya, ada 3 tujuan belajar kita. Yang pertama, melalui kegiatan mencoba, siswa dapat menjelaskan cara memelihara ketersediaan air dengan benar ya. Jadi nanti setelah kita belajar, mudah-mudahan kalian bisa menjelaskan cara memelihara ketersediaan air bersih dengan benar. Jika kamu bisa menjelaskan bagaimana cara memelihara ketersediaan air bersih dengan benar, maka tujuan belajar hari ini sudah tercapai. Kemudian yang kedua, membuat buklet ya. Kalian bisa menjelaskan cara-cara memelihara air dengan baik menggunakan buklet nanti ya. Gitu. Jadi kalian bisa mendesain sebuah buklet tentang ketersediaan air bersih. Melalui kegiatan pengamatan yang terakhir, kalian dapat menyebutkan langkah-langkah membuat gambar cerita dengan benar. Baik, anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui, air adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kita harus bisa melakukan penghematan terhadap penggunaan air kita. Air kita banyak tidak? Siapa yang di rumahnya punya ketersediaan air? Di rumahnya kalian menggunakan air apa? Air pam atau air gali sumur? Atau air sungai? Sumur. Dari sumur. Dari gali sumur ya. Airnya selalu tersedia nggak setiap saat? Ya. Ada ya, selalu ada ya. Nah, Bapak mau tanya nih, kalau misalnya di musim kemarau, bagaimana kondisi air di tempat kamu pada musim kemarau? Kering. Tidak ada air. Tidak ada air, kata Yasmin. Ya, kering, Sandi. Pada saat musim kemarau, apa yang terjadi dengan kondisi air kalian? Ada lagi yang lainnya? Pinja, gimana Za? Kondisi air di tempat kamu saat musim kemarau? Pinja? Walaupun Ada lagi? Nah, Mulki di tempatmu gimana, Mgi? Lutfia, di tempat kamu gimana? Kalau musim kemarau kondisi airnya kekurangan atau berlimpah? sedikit, Pak. Kekurangan air. Sedikit kering. Sedikit. Airnya sedikit, kata Mulki. Kekurangan air, kata Lutfia. Baik, anak-anakku sekalian. Betul sekali, ketika kita di musim kemarau, kadang-kadang air kita itu semakin berkurang, ya. Persediaan air tanah kita semakin berkurang. Umur kalian itu airnya berasal dari air tanah, ya.
Nah, pada musim hujan mungkin tidak masalah karena ada beberapa air yang masuk ke dalam tanah. Gitu. Jadi sehingga persediaan airnya banyak di dalam tanah tersebut. Tetapi ketika musim kemarau, persediaan air di dalam tanah kita semakin berkurang. Sementara yang memakai itu banyak, ya. Sementara masukan dari atasnya tidak ada. Itu sehingga semakin berkurang di musim kemarau. Bahkan di beberapa daerah itu tidak ada mata airnya hilang karena kemarau panjang begitu. Nah, bagaimana caranya supaya air kita tetap tersedia? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu bagaimana caranya supaya air di dalam tanah kita tetap tersedia? Air bersih yang ada di dalam tanah itu tetap tersedia. Ada yang tahu nggak? Silahkan boleh angkat tangan. Sandi, gimana Di caranya supaya tanah kita ada? Gimana Di? Menanam pohon. Sandi bilang harus menanam pohon. Oke, sekarang coba terima kasih dia. Terima kasih tepuk tangan buat Sandi, luar biasa. Sekarang Naisila. Naisila kalau menurut Naisila gimana Nais? Supaya Menghemat tanah air dan memperhatikan memakai air, berhemat, gunakan air agar air selalu tersedia. Ya, karena Naisila berpendapat kita harus menghemat air. Kenapa? Supaya air itu tetap tersedia. Jangan mentang-mentang airnya banyak, kemudian kita memakainya sesuka hati, ya. Memakainya sesuka hati, semau sendiri gitu. Akhirnya airnya cepat habis gitu. Kita harus berusaha menghemat air. Bagus, terima kasih ya jawabannya Naisila. Tepuk tangan buat Naisila. Yeay, dan juga tadi sudah menjawab. Baik anak-anakku sekalian, ada lagi yang mau menambahkan jawabannya? Barangkali ada yang mau menambahkan lagi dari teman-temannya. Kalau tidak ada, Bapak akan lanjutkan lagi. Ya, anak-anak sekalian, sekarang mari kita lihat presentasi atau slide PPT yang Bapak tampilkan berikut. Lingkungan sahabat kita, usaha pelestarian lingkungan. Nah, yang pertama muatan pelajaran IPA, KD 3.8 dan 4.8. Menjelaskan cara memelihara ketersediaan air bersih. Perhatikan tindakan penghematan air berikut. Nah, ini tindakan menghemat air. Mencuci pakaian dengan air secukupnya. Ya. Lihat judulnya di atas yang berwarna ungu. Cara-cara memelihara ketersediaan air bersih. Bagaimana cara memelihara ketersediaan air bersih? Ya, tadi kata Naisila, kita harus menghemat air. Menghemat air. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam menghemat air? Yang bisa kita lakukan untuk menghemat air, yang pertama, mencuci pakaian dengan air yang secukupnya. Tidak berlebihan ketika kita mencuci pakaian. Ya, gunakan air secukupnya. Yang kedua, menggunakan air bekas mencuci beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Jadi kalau kita mencuci beras, mencuci sayuran, airnya tidak dibuang, tapi dipakai, ditampung dalam satu wadah, kemudian digunakan untuk apa? Untuk menyiram tanaman, ya. Digunakan untuk menyiram tanaman. Ini salah satu juga bentuk dari penghematan air, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, cara kita menghemat air adalah yang ketiga menghemat air
ketika mencuci kendaraan. Kalau kita mencuci sepeda, gunakan air secukupnya, jangan berlebihan. Atau kita mencuci mobil, mencuci motor, atau mencuci apapun jenis sejenisnya, gunakan air yang secukupnya. Supaya apa? Supaya hemat, tidak boros air. Itu. Kemudian pada muatan bahasa Indonesia KD 3.8 4.8 menuliskan peristiwa dari teks non-fiksi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran mampu memangkas waktu sehingga lebih efektif. Selain itu, peta pikiran juga dapat membantu kita untuk banyak hal seperti merencanakan, berkomunikasi, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran, mengingat dengan lebih baik, serta melatih mengingat gambaran teks keseluruhan. Nah, peta pikiran ini sebenarnya sudah kita pelajari pada tema sebelumnya. Tema 7, tema 6 juga kalau tidak salah sudah kita pelajari bersama bagaimana cara membuat peta pikiran. Ya, jadi peta pikiran itu lebih sederhananya, judul besarnya berada di tengah, kemudian disambungkan dengan kata sambung kepada pernyataan-pernyataan yang ada pada sebuah teks, gitu ya. Itu namanya peta pikiran. Yang terakhir, SBDP KD 3.1 4.1 membuat sketsa gambar bercerita. Nah ini, sebelum membuat gambar bercerita, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Ya, sebelum menggambar cerita itu, beberapa langkah ini perlu kamu perhatikan. Ya, sebelum kamu membuat gambar bercerita. Langkah apa saja yang perlu kamu lakukan, yang perlu kamu perhatikan sebelum membuat gambar cerita? Yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Jadi kalau kamu mau membuat gambar cerita, yang paling pertama kamu lakukan adalah siapkan alatnya, siapkan bahannya dengan baik. Selanjutnya, tentukan tema gambar yang akan dibuat. Temanya apa gambar yang ingin kamu buat? Ya, tentang apa? Apakah tentang interaksi sosial di pasar misalnya? Atau misalnya tentang interaksi sosial di masjid misalnya, atau tentang lingkungan pesawahan. Kalau lingkungan pesawahan berarti ada petani yang sedang membajak, ada yang membersihkan padi gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Nah ini perlu kamu tentukan dari awal, tema apa yang ingin kamu buat dalam gambar bercerita tersebut. Langkah yang terakhir setelah temanya sudah ada, idenya sudah ada, baru kamu membuat sketsanya, membuat gambarnya, dan jangan lupa diberikan warna yang menarik ya, supaya lebih menarik. Itu barangkali materi, ringkasan materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Iya. Nanti kalian ada 2 tugas ya. Tugasnya hanya 2. Ya. Tugasnya ada 2. Kita akan buka coba bukunya tema 8. Kalian sudah buka buku tema 8 ya, Nak? Sudah. Sudah ya. Berarti halaman berapa? 125. Nah, 25. Ya, 125. Silakan. Yang lain dibuka ya. Ratus 25. Nih. Yang ini ya. Penghematan air. Nanti kamu baca ini penghematan air.
ya. Yang pertama dari sini, ya. Nah, ya, di halaman 125. Halaman 125 silakan kamu buka bukunya. Untuk mengetahui tingkat pemborosan air, mari kita lakukan percobaan sesuai instruksi pada halaman 125. Di halaman 125 ada instruksinya. Instruksi untuk mengetahui tingkat pemborosan air. Kemudian amati apa yang terjadi, mengapa bisa terjadi hal demikian tersebut, apa kesimpulan dari percobaan tersebut, buatlah laporannya secara ringkas, menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Tuliskan jawaban kamu pada buku tulis, lalu foto dan upload pada tugas di Classroom. Nah, ini tugas yang pertama adalah kamu membuat ya atau apa namanya melakukan percobaan yang ada di halaman 125. Ini percobaan untuk mengetahui tingkat pemborosan air ini kamu lakukan. Ya, ikuti langkah-langkahnya nomor 1 sampai nomor 6 ya, sampai nomor 6. Diikuti langkah-langkahnya dengan baik. Ya. Yang pertama apa? Sediakan 1 buah gelas ukuran 300 mili. 300 mili berarti ukuran gelas biasa ya. Gelas biasa. Silakan disiapkan nanti. Siapkan ukuran gelasnya. Gelas biasanya disiapkan. Kemudian bukalah keran air sekecil mungkin. Sehingga air hanya menetes perlahan-lahan. Apabila tidak ada, keran air di sekolahmu dapat diganti dengan penampung air, misalnya ember atau kaleng bekas. Buatlah lubang kecil pada penampung air itu, kemudian isilah dengan air hingga penuh. Nah, jadi gelasnya kamu sudah ada, kemudian yang kedua, keran di tempat kamu, di rumah kamu dibuka, kecil saja bukanya, sehingga keluarnya itu tidak ngocor besar, tapi menetes, hanya tetesan-tetesan, celak, celak, celak gitu ya, ngecelak kalau kata orang Sunda bilang, hanya tetesan, hanya keluarnya tetesan kecil gitu ya, jangan sampai wrrr gitu keluar, jangan. Hanya keluarnya tetesan. Jadi buka kerannya sehingga keluar tetesan saja. Menetes, terus menetes. Kemudian biarkan dia menetes kecil sedikit-sedikit. Nah, tetesan tersebut, yang ketiga, tampunglah tetesan air tersebut hingga gelas tersebut menjadi penuh. Ditampung menggunakan gelas tadi, tampung oleh gelas tadi. Gelas tadi asalnya kosong, kemudian simpan di bawah tetesan air tadi. Airnya menetes, celak, 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 menetes. Ya. Nah, kemudian gunakan air yang kamu tampung untuk mencuci piring atau menyiram tanaman. Setelah penuh gelasnya, kamu gunakan, boleh untuk mencuci piring digunakannya, boleh digunakan untuk mencuci atau menyiram tanaman. Silahkan kamu pilih salah satu. Boleh untuk menyiram tanaman atau mencuci piring. Pilih salah satunya. Kemudian yang keempat, catatlah waktu yang diperlukan oleh tetesan air untuk memenuhi gelas tersebut. Berapa menit, berapa jam kalau perlukan jam, atau berapa menit waktu yang diperlukan hingga gelas tersebut penuh oleh tetesan-tetesan air tadi. Itu ya. Kemudian seandainya keran atau tanda air di rumahmu bocor sehingga air menetes seperti pada percobaan ini, berapa liter air yang terbuang sia-sia selama 1 hari atau 24 jam? Nah, yang kelima, seandainya keran tersebut terus kamu biarkan selama 24 jam, nah, kira-kira
berapa liter air yang terbuang sia-sia. Ya, misalnya keran di luar rumah kamu terbuka kecil, celak-celak menetes gitu ya. Nah, kalau kita biarkan selama 1 hari 1 malam, kira-kira jadi berapa liter? Ya, 1 gelas itu biasanya dihitung 1/4, 1/4. Kalau 2 gelas berarti setengah liter. 3 gelas 3/4. 4 gelas itu biasanya setara dengan 1 liter. Jadi 1 liter itu setara dengan 4 gelas biasanya. Gelasnya gelas yang standar biasa ya. Begitu. Nah, kira-kira berapa liter yang terbuang kira-kira kalau dihitung dalam 1 hari 1 malam? Ya, luar biasa. Kamu akan menemukan jumlah air yang terbuang yang sangat banyak. Tuliskan laporanmu dan simpulkan. Buat laporannya. Laporannya seperti tadi ya. Jawab juga pertanyaan-pertanyaan pada pada panduan belajar di poin 3 juga. Itu ya, buatkan laporannya. Itu untuk tugasnya. Kemudian yang keempat, percobaan di atas telah menunjukkan pemborosan air yang sering terjadi di lingkungan rumah tangga. Dari jumlah air yang terbuang, kita bisa bayangkan, walaupun tetesannya hanya menetes, setiap detik menetes satu tetesan, tetapi setelah dikumpulkan, ditampung dalam sebuah gelas, ternyata setelah beberapa menit, gelas tersebut akan penuh. Kalau dihitung, disatukan 1 hari 1 malam, itu bisa puluhan liter yang kita buang percuma. Coba kita bayangkan air tersebut, kita ambil, kita tampung, dan kita berikan ke tumbuhan. Dipakai untuk menyiram tumbuhan. Mungkin akan lebih bermanfaat. Tumbuhan tersebut bisa hidup lebih lama, bisa lebih segar tumbuhannya. Atau misalnya dari tetesan air yang kita tampung tersebut, kita gunakan untuk mencuci piring. Maka berapa puluh piring yang bisa kita selesaikan untuk dibersihkan. Atau justru misalnya tetesan air tersebut kita masak menjadi air minum. Maka kita akan diuntungkan mendapatkan air minum yang cukup dan banyak. Daripada kita buang percuma. Padahal kalau kita lihat yang kita buang hanya tetesan-tetesan saja. Tapi kalau kita tampung tetesan tersebut, lama-kelamaan ternyata akan menjadi banyak. Untuk memperkaya pengetahuanmu, baca dan simaklah teks pada halaman 126, kemudian buatlah sebuah buklet sederhana tentang penghematan air. Kamu dapat menambahkan pewarnaan yang menarik atau gambar cerita, hiasan, atau untuk mempercantik bukletmu. Kamu dapat membuat buklet dari kertas atau kain dan lain-lain sesuai kemampuan kamu. 3 karya terbaik akan mendapatkan sebuah bingkisan rahasia dari Pak Guru. Wow, ya. 3 karya terbaik akan mendapatkan bingkisan rahasia loh. Nanti bingkisannya Bapak siapkan ya. Kemudian kamu foto hasil karyamu, alat dan bahan yang digunakan, fotonya yang kamu buat, alat dan bahan yang digunakan, proses membuatnya dan lain sebagainya. Kemudian diupload ke kantung tugas di Classroom. Nah ya, jadi untuk tugas yang kedua, kamu membuat buklet sederhana tentang penghematan air. Bagaimana cara menghemat air. Tapi kamu menyampaikannya dalam bentuk buklet. Ya. Nah, buklet kamu bisa terbuat dari kertas atau kain. Kamu buatkan pewarnaan, bisa ditambahkan gambar cerita, atau hiasan dan lain sebagainya. Sehingga nampak lebih menarik dan lebih bagus. Ya. Nah, kamu harus membuatnya harus maksimal, harus
mantap karyanya, ya. Kenapa? Karena Pak Guru menyiapkan 3 buah bingkisan bagi 3 karya terbaik hasil karya kamu, ya. Nah, setelah membuat buklet, kamu juga harus mendokumentasikan. Apa yang harus didokumentasikan? 1, dokumentasikan foto hasil karyamu. Yang kedua, dokumentasikan alat dan bahan yang digunakannya. Yang ketiga, dokumentasikan proses pembuatannya. Itu ya. Boleh dokumentasi ini dalam bentuk foto. Jadi difoto hasilnya, difoto alat dan bahannya, difoto pada saat kamu membuatnya bagaimana. Jadi 3 tersebut. Nah, ada lagi yang lebih keren lagi. Misalnya saya tidak mau difoto, mau dibuat sebuah video. Malah itu lebih hebat lagi. Kamu membuat sebuah video menjelaskan tentang pembuatan buklet tersebut, ya. Mulai dari menyiapkan alat dan bahan, kemudian alat dan bahannya apa saja, kemudian kamu juga menjelaskan proses membuatnya seperti apa, bagaimana cara membuatnya, proses membuatnya, kemudian hasilnya, karya hasilnya seperti apa, gitu ya. Kamu juga bisa menjelaskan seperti itu. Ya, bisa kamu dokumentasikan dalam bentuk video, nanti bisa diupload videonya. Oke, baik anak-anak sekalian, mungkin dari beberapa kalian akan bertanya, Pak, bagaimana cara membuat bukletnya? Nah, di sini Bapak sudah ada contohnya ya, contoh video membuat bukletnya di sini sudah ada, di classroom-nya sudah ada, ya. Di panduan belajar pada di kelas kita atau apa namanya di blog Pak Guru, di sini sudah ada Pak Guru menyematkan 3 link. Yang pertama link bahan ajar tentang panduan belajar PPT. Nah, yang ketiga nih link video membuat buklet. Nah, ini kalau kamu mau melihat bagaimana cara membuat video, membuat bukletnya, kamu klik di sini, ya, yang warna merah ini, kamu klik, ya. Nah, nanti kamu akan diarahkan ke sini, ke YouTube-nya. Nanti kamu tinggal ikuti saja. Nah, lihat saja bagaimana cara pembuatannya. Sebentar. Nah, ini adalah contoh bukletnya. Ini contoh yang sangat sederhana. Halo guys, hari ini kita akan membuat buklet. Sebelumnya kita lipat dulu kertasnya yang akan kita jadikan buklet. Jadi pertama-tama saya bagi 2, baru kita bagi lagi. Ini Bapak tampilkan video buklet, pembuatan buklet yang sederhana. Sebenarnya masih banyak, ya, masih banyak buklet, contoh buklet yang lebih bagus, ya, lebih kreatif, lebih keren dari itu. Kamu bisa mencari sumber lain baik di YouTube atau yang lainnya. Yang Bapak berikan di sini hanya contoh kecil saja, ya, hanya sebagian contoh kecil saja. Kamu bisa tambahkan yang lainnya. Baik anak-anak sekalian, barangkali itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh disampaikan pertanyaannya. Silakan. Ada Pak. Pak Jia, apa Pak Jia pertanyaannya? Bapak, pas kemarin kan pembelajaran 4 sama pembelajaran 5 udah beres, dipoto. Pembelajaran 4D, tema 8, subtema 5.
Kalau kamu sudah, ya nggak apa-apa. Tapi perasaan Bapak yang tema 5, yang tema 8, subtema 3, pembelajaran 5, baru kali ini Bapak posting ya. Oh iya Pak. Makasih. Oke. Ya, silahkan yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Bapak itu sampai 5, 1 tidak ada, 2 tidak ada, 3 tidak ada, 4 tidak ada, 5 tidak ada. Tidak ada ya, jadi kalian sudah bisa memahaminya. Baik, anak-anak sekalian, kalau begitu terima kasih pertemuan kita pada hari ini. Bapak cukupkan sekian. Silahkan kalian untuk selanjutnya mengerjakan tugas yang sudah Pak Guru berikan. Sampai ketemu lagi di hari Kamis. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat dan segera bertemu kembali di kelas kita. Terima kasih. Salam untuk ayah dan bundanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.